Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan materi statistika dan pengolahan data, yaitu tentang ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data terdiri dari yang pertama jangkauan, kemudian simpangan rata-rata atau mean deviation, variance, dan simpangan baku atau standard deviation. Yang akan saya bahas di video kali ini, saya akan membahas dua dari ukuran penyebaran data, yaitu jangkauan atau ring dan simpangan rata-rata atau mean deviation. Langsung saja, yang pertama untuk jangkauan atau ring adalah jarak nilai atau selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Oleh karena itu, untuk menghitung jangkauan, kita bisa menggunakan rumus jangkauan sama dengan X-max dikurangi X-min. Dengan di sini X-max adalah data dengan nilai terbesar dan X-min adalah data dengan nilai terkecil. Dari sini dapat kita ketahui bahwa untuk data tunggal maupun data berkelompok yang kita butuhkan adalah data minimum dan juga data maksimumnya. Sehingga apabila untuk data tunggal tentu kita bisa langsung menentukan mana yang minimum, mana yang maksimum, lalu kita lakukan jangkauan sama dengan Xmax min Xmin. Akan berbeda kondisi apabila untuk data berkelompok. Untuk data berkelompok, apabila data sudah dikelompokkan dalam kelas-kelas, maka di situ kita harus mempunyai informasi tambahan tentang Xmax dan juga Xmin. Namun apabila data berkelompok tersebut belum dikelompokkan ke kelas-kelas, masih berupa data mentah, maka di situ kita bisa menentukan Xmax dan Xmin sehingga kita bisa menghitung jangkauannya. Oke, untuk contohnya nanti saya akan jadikan satu dengan simpangan rata-rata atau mean deviation. Yang kedua adalah simpangan rata-rata. Yang namanya simpangan itu berarti di situ juga jarak ya, rata-rata. Berarti di situ simpangan rata-rata itu adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data dengan rata-ratanya. Jadi rata-rata dari jarak antara nilai-nilai data dengan rata-ratanya. Jadi kalau kita punya data, kemudian kita cari jaraknya antara data tersebut dengan rata-ratanya berapa. Kemudian seluruh data setelah kita cari jaraknya dengan rata-ratanya, kemudian kita rata-ratakan kembali, maka itu kita sebut sebagai simpangan rata-rata atau mean deviation. Cara menghitung simpangan rata-rata data tunggal berbeda dengan data berkelompok. Di sini yang pertama saya akan memberikan rumus cara menghitung simpangan rata-rata untuk data tunggal. Untuk data tunggal, simpangan rata-rata bisa kita hitung SR sama dengan jumlahan dari nilai mutlak XI min X bar dengan I-nya mulai dari 1 sampai N, kemudian dibagi dengan N. N ini apa? N adalah banyaknya data, kemudian XI adalah nilai data ke I, jadi ini keseluruhan masing-masing data, kita cari jaraknya dengan X bar adalah nilai rata-rata data, dan SR sendiri adalah simpangan rata-rata data. Sebagai contoh di sini misal saya masih menggunakan contoh sebelum-sebelumnya yaitu ukuran sepatu. Di sini ada 10 mahasiswa dengan ukuran sepatu yang pertama adalah 40, kemudian 40 lagi, 41, 39, 39, kemudian 41, 41 dan yang terakhir 38 sebanyak 3 kali. Kalau kita hitung untuk jangkauan atau ringnya, tentu kita bisa menentukan data minimumnya adalah 38, sedangkan data maksimumnya adalah 41. Sehingga kita bisa menghitung jangkauan atau ring dari data ini adalah 41 dikurangi 38, atau sama dengan 3. Jadi, jangkauannya adalah 3. Sedangkan untuk simpangan rata-ratanya, kita bisa menggunakan rumus yaitu SR sama dengan sigma nilai mutlak dari XI min X bar, kemudian antara ini I-nya adalah 1 sampai 10, kemudian kita bagi N-nya adalah 10. Jadi di sini karena kita punya data yang pertama 40, maka 40 minus 39,5, kita cari nilai mutlaknya. Data kedua masih 40, data ketiga 41, data keempat 39, 5, 39, 41 dan seterusnya. Jadi ingat di sini kita tidak perlu mengurutkan data tersebut mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, dari sini kita dapatkan perhitungannya adalah sama dengan 1,1. Jadi simpangan rata-rata dari data yang diketahui adalah 1,1. Oke, itu adalah untuk contoh yang pertama, simpangan rata-rata untuk data tunggal.
Lalu bagaimana dengan simpangan rata-rata data berkelompok? Cara menghitungnya di sini hampir sama, bedanya di sini XI-nya tidak lagi masing-masing data, bukan data KI, tapi nilai tengah kelas KI. Ini kalau kita cermati itu seperti kita menghitung rata-rata dari data berkelompok memang ya. Jadi di sini SR sama dengan jumlahan dari FI kita kalikan dengan nilai mutlak XI min X bar, I-nya mulai 1 sampai M, kita bagi dengan N. Di sini apa M dan N, kemudian apa FI. SR sendiri, simpangan rata-rata data, FI itu adalah frekuensi kelas KI, sedangkan XI-nya adalah nilai tengah kelas KI. Kemudian X bar adalah nilai rata-rata data, M adalah banyak kelas, karena sekarang di sini yang kita gunakan adalah bukan masing-masing datanya untuk data berkelompok, yaitu nilai tengah masing-masing kelas. Sehingga kita membutuhkan berapa banyak kelas di situ. Kemudian N adalah banyak data. Dari sini akan lebih jelas apabila saya aplikasikan dalam bentuk contoh, kita terapkan perhitungannya, yaitu masih sama. Contohnya saya ambil nilai UTS teori bilangan. Di sini ada 6 kelas yang masing-masing di sini intervalnya adalah 7 ya. Kemudian ini adalah untuk frekuensi masing-masing kelas. Nah, di situ untuk menghitung simpangan rata-rata tentu kita membutuhkan yang pertama adalah nilai tengah atau median. Nah, di sini mediannya sudah pernah kita tentukan di video-video saya sebelumnya, jadi tinggal dituliskan kembali. Lalu untuk N-nya adalah 29, M-nya jelas adalah 6. Jadi tinggal kita hitung sigma I 1 sampai 6 FI kali nilai mutlak XI min X bar. Nah, berarti di sini untuk data kita yang pertama nilai tengahnya adalah 59 dikurangi 79,03. Jadi ini untuk rata-ratanya bisa dicek video-video saya sebelumnya tentang rata-rata dari data berkelompok. Kemudian dan seterusnya ini ya, karena ada 6 kelas, di sini kita dapatkan adalah 232,73 dibagi dengan 29 jumlah datanya. Jadi sama dengan 8,025, saya bulatkan jadi 80,3. Jadi simpangan rata-rata dari data yang diketahui adalah 8,03. Cukup itu dulu untuk video saya tentang ukuran penyebaran data, yaitu jangkauan dan simpangan rata-rata. Untuk varians dan simpangan baku akan saya jelaskan pada video berikutnya.